Siapa tuh Bu? Zaman sekarang itu nyebutnya sulit. Angel banget. Kalau yang sarjana saja, yang nganggur sampai dikerek. Apalagi saya yang belum pernah mau sekolahan. Memang bapaknya aja yang kesel. Pekerjaan itu banyak, Pak. Asalkan kita gigih, kita rajin, cari kayu bakar kek, jadi PLT kek, jadi TKI kek, jadi apa saja kek. Kakek, memangnya aku ini kakekmu apa? Semprul kamu. Jadi istri kok senangnya mengganggu kesenangan suami. Mbok cobalah dirimu tuh menjadi istri yang baik dan benar, yang mau melayani setiap saat kepada suami. Ya kalau bapak yang jadi suami itu benar-benar suami, ya pasti aku mau melayani. Lah ini suami hanya suami imitasi. Ya sorry aja lah. Bela ranyak. Berani-beraninya kamu menyebut suami imitasi. Bukan suami imitasi. Suami Pak. Lantas aku harus berbuat suami apa, Pak? Ya kamu sudah semestinya menyebut suamiku yang tampan, suamiku yang cakep, suamiku yang bagus. Suamiku yang bagus, kayak tikus kecipit biru. Hus! Bagus apanya? Tampan apanya? Bapak ini kok jadi suami bener-bener urus. Keselnya minta ampun. Di saat pagi-pagi orang dia berangkat kerja, Bapak ini lihat nih Pak. Saat aku balik pulang cari kerja, sampai-sampai kakiku untuk kepala, kepalaku untuk kaki. Kok Bapak masih suka nyaleh-nyaleh? Bu Ipa Pak, sadar, mengkelam, keselak, rasanya pengen tak terus raimu. Nah. Ini loh Bu. Ini yang harus dijelaskan kepada kamu. Orang mungkin di luar sana bisa santai. Itu adalah indah. Jarang orang-orang kita hanya satu perbandingan 100.000. Itu kan perbuatan celak. Jadi jangan dihina. Ya kalau kita sudah luar duit Pak, seperti Bapak pemimpin kita yang mempunyai kekayaan 100 miliar, mempunyai warisan 7 turunan. Kita mau santai-santai, boleh-boleh saja. Kita mau sah-sah saja. Lah ini pekerjaan gak ada, uang sepeser itu gak punya. Kok sempet-sempetnya leha-leha? Itu namanya kebangetan. Kalau semestinya besok yang belum bisa ada yang bisa makan, ya besok kita puasa dulu. Itu kan bagus, ajaran agama. Ih, puasa kok tiap hari, Pak? Puasa bagi orang yang aku memang ajaran agama, tapi bagi kita, Pak, puasa itu karena tidak tahu apa yang harus kita makan. Wah, berarti kita ini orang-orang aku, Bu Nek. Tidak ngadu apa, puasa lagi. Kan contoh baik kalau orang-orang aku yang suka makan sama kita. Sudah, gak usah membantah, gak usah ngeyel. Pokoknya sekarang Bapak harus kerja. Kerja apa saja, Kek? Welah, kok kamu semakin hari semakin kuasa tuh Bu? Sudah berani minta berani bilang tuding. Kamu sudah berbau militeris hadap. Habisnya Bapak disuruh kerja nggak mau, usaha dikit nggak bisa. Kita itu Pak rumah tangga, untuk perebutan rumah tangga makanya punya 1 piring 2 sendok. Sampai kalau mau makan pun harus bergantian. Ya memang nanya kemana? Wiladala pakai nanya kemana toh Pak? Sudah habis terjual. Memangnya nasi yang sehari-hari Bapak makan itu dari mana? Itu uang hasil menjual perabotan rumah kita toh Pak. Makanya Bapak jangan
suami? Hah? Mau ngelawan sama suami? Wong merdo ini nenek kok sayang doro. Bajiku tenan iki. Wong kaya nenek ini kudu ditutuki. Ayo, ngelawan sama suami ya. Ngelawan sama suami. Ayo. Jauh. Tapi bener jangan dilawan. Ayo sih. Ayo. Ayo, bener suami ya. Ayo bilang apa kata tidak? Ngapa, Pak? Ngapa? Nah, begitu. Jangan diulangi lagi ya. Iya. Awas, kalau sekali lagi diulangi, puntes modelmu. Aduh. Mau kemana, Pak? Mau mancing. Aduh, Gusti. Soalnya macam apa itu? Sendiri. Suruh kerja nggak mau. Saat ini nggak bisa. Orang nasib. Kenapa di rumahnya bisa aku ratapi? Orang nasib sudah nggak tahan lagi. Kenapa di rumahnya bisa aku ratapi? Lulun, ini mah dia. Oh, ada body kok di sini. Misi, Mari. excuse me. Oh, boleh oh. Oh, yes. Peace. Can you help me? Oh, yes. Pokoknya peace deh. I want some information. Please start from about yang logo the superstar. Oh, Iwan. Itu sih, yes. Yang progo. Peace. Janjane panjenengan apunten. Kenapa toh? Lah, ye, nyuwun pangapunten. Dan pun kaula wonten mriki badhe tangan menapa panjenengan mengertos dalemipun yang progo. Dukun apuk saking tersebut kali progo. Aduh, sendiri seperti main ketoprak. Sulit ngomongnya. Pakai bahasa-bahasa biasa saja. Ya seperti saja saya sendiri juga terjemahnya. Jadi begini Bu. Astri aja. Puasnya aja. Astri memang nama asli suami saya. Karena dahulu pekerjaan dia memperbaiki ranjang. Dan orang-orang pun sering menyebut saya Astri Ranjang. Jadi begini Bu Ranjang. Saya kemari akan bertanya. Konon katanya di desa ini ada seorang dukun apuk yang bisa menyembuhkan apa saja dari penyakit kayak pendi, segala macam penyakit dada, hati, tangan, mata, leher, kepala, pundak, lutut, kepala, kaki. Konon katanya sih namanya yang progo. Eyang Progo, dukun apuk, ahli segala macam penyakit, dari mulai penyakit kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki. Nada-nadanya dia sudah dekat. Dia sudah ada di dekatnya. Oh, jadi ibu sendiri. Oh Bu, tolonglah bagikan saya Bu. Beliau sakit keras. Hanya kepada ibu dia dapat disembuhkan. Sudah ratusan dokter, dukun, tabib mencoba menyembuhkan, tetapi gagal total.
dia. Lantas dukunnya yang mana ya Bu? Sampean gak usah khawatir. Karena dia yang akan nyari sampean. Sampean cukup berdiri saja di sini. Dia akan datang dengan sendirinya. Pokoknya tanpa sampean menyebut segala macam penyakit sampean. Dia sudah tahu dengan sendirinya. Pokoknya beliau ini, tetapi untuk bertemu dengan beliau ada syaratnya. Apapun syaratnya akan saya penuhi, Bu. Apapun. Beres. Kok Inilah aneh dukun aku yang rogo. Dia tidak mau mengaku jika tidak dipukul terlebih dahulu. Beliau tidak mau mengobati jika tidak dipukul terlebih dahulu. Jadi jangan sampai aku sembah-sembah seperti sampai menyembah saya tadi. Nanti dia tidak mau mengaku. Nah. Nada-nadanya dia sudah tahu keberadaan sampean yang meminta pertolongannya. Sampean berdiri dulu. Sampean cukup berdiri saja. Di sini. Tutup mata sampean. Hitung sampai 10. Jangan lu dipukuli terlebih dahulu ya. Saya masuk dulu. 1, 2, 3, Weh. Ini orang mana? 4, Orang sudah tua begini. 5, Saja kan. 6, Tapi komennya di sini. 7, 8, Tahu ini sudah ada tempat lain. 9, Orang yang kesasar. Aneh. 10. Ceban. Ya, Pak Dukun yang rokok. Bos, gua Andri. Putu Neki agak serang. Nah, panjenengan pasti yang rokok. Dukun aku sang superstar. Dukun apa? Ampu gimana? Sampai ini ngelindur ya? Sampai ini ngimpi. Anda pasti dukun, pasti orang pintar. Saya bukan dukun. Saya tidak pintar. Pasti dukun. Bukan. Saya ini bukan dukun. Bukan, sungguh. Dukun. Bukan bajigur. Kenapa? Ini kesurupan apa? Dukun aja. Bukan. Dukun. Bukan. Buk. Kamu pasti dukun, pasti orang sakti. Aku pintar Bukan. dan lain-lain. Ya aku. Ya aku saya dukun. Nah begitu. Kalau aku dari tadi kan saya tidak harus memukuli bapak terlebih dahulu. Jadi begini bapak dukun. Tapi saya bukan dukun. Masih banyak akal. Ya aku. Aku Ya dukun saya dukun. Ya. Terus. Jadi dukun juga tak apalah. Saya sebelah dia. Nah, dia apa keluhannya sekarang?
Sabar sih kepiye, Pak? Aku ini sedang pusing. Anak kita ini loh sudah sakit serius. Kok malah disuruh sabar? Ya nggak bisa. Pokoknya kita harus berusaha supaya agar anak kita ini sembuh. Bapak baru menyuruhnya sabar. Nanti kalau anak kita ini sembuh bagaimana, Pak? Jadi gagal seumur-umur. Apa Bapak tega? Tapi jangan pernah seperti itu, Bu. Support sana, support sini, nonton sana, nonton sini, untuk bikin kalau itu. Sama dokter, suster, kita, dukun, tabib, kise, dan segala dalam di rumah terus kemudian datang sini. Semua telah menunjukkan amarahmu. Susuk tadi sudah ke 133 adalah kemudian makanan ramah itu. Ya habisnya itu loh mereka lede. Kita itu, tapi tak ada yang begitu. Malah bikin anak kita tidak ada ketakutan. Nyari dokter, nyari kita. Belum apa-apa, sudah bayar duluan. Baru tanya nama, sudah bayar duluan. Padahal belum diobati, belum diperiksa. Dokter apa itu? Kalau semua dokter begitu. Aku kan jadi mumet, ngelukar aku. Bu, Kamu tuh ya, gagal gigi, gagal buku. Ini kamu terberat. Saya apa sabu? Pergi, ayah. Pergi, ayah. Saya sudah datang Bu Putri. Saya sudah kopi putra kampung. Hari ini pasti Bu Putri tidak perlu air untuk menghilangkan sakit sesak napas. Karena saya telah menentukan dukun ampuh sang superstar seperti mimpi Bu Putri. Yang progo. Geleres yang progo. oh, pasti dukun ini sangat ampuh. Baru akan mendengar namanya saja, risiko bisa sembuh dari penyakit asma. Dukun ini memang ampuh dan layak cari. Segalanya berlaku, segala macam jas ditumpas dengan tuntas. Tas. Sekarang mana orang itu aku sudah ingin ketemu. Aloha, perkenalan. Sesungguhnya nama saya Adi kata Raja. Tetapi di dunia ilmu supranatural saya sering disebut dengan Eyang Progo, juru sembuh termasyur dan canggih 100% sampai di dunia. Oh, silakan, monggo, datang masuk. Ya, Bapak ini tetap. Yusuf Polesta, Jet. Sekali Mbak saat ininya. Oh, jadi ini adalah sakit dari lihat beneran terganggu dari gangguan sebelah kiri. Wah, ini pasti migrain. Tapi tunggu. Kok di sini juga mengalami kelainan ya? Wah, ini lebih parah daripada saya juga. Ini komplikasi antara migrain dan vertigo, atau dalam bahasa ilmiah disebut vertigrain, atau dalam bahasa Latin disebut vertigano. Wah, keren. Masih sekali bahasanya. Tapi maaf, Pak Dokter, banyak penyakit udara terjadi penyakit kepala. Oh, jadi gini, memang dahulu migrain itu penyakit kepala yang pada akhirnya dapat mengikuti perkembangan penyakit. Memang sih dulu migrain itu penyakit kepala, tetapi setelah mengalami studi masih saraf otak secara kimiawi, langsung terjadinya interaksi positif antara ion-ion retina mata yang langsung disertakan oleh bakteri anaerobias dan katoda dalam kepala yang kemudian dialirkan ke tangan. Ya begitulah. Gila, bener. Itu banget. Oh, begitu ya? Ya memang begitu sih kejadian ilmiahnya. Ya, tapi yang sakit bukan saya. Waduh, salah toh. Ini Ilmu Pak. sudah Yang sakit yang ini, anak saya. Oh, jadi yang sakit itu ini. Itu bulan sekali. Kebetulan sih Pak.
Siapa namamu, Nak? Saya tahu. Absen begini mengalami gangguan. Ya, saya yakin kalau anak ibu ini bisu. Ya, saya paham. Saya paham banget bahasanya. Hah? Ini kata belum itu. Lu kata belum turut. Ya, baik. Saya tahu jalan keluar. Sekarang begini saja. Yang tidak ada berkepentingan silahkan meninggalkan area. Lalu setelah itu baru saya panggil dan silahkan. Baik, Pak. Tolong saya, Nona. Tolong. Saya ini bukan dukun. Saya ini hanya pura-pura. Ini hanya bohong-bohongan. Sebab kalau saya tidak mampu ibu itu menerus. Tolong saya, Nona. Saya ini sudah 100% oke itu. Tetapi saya 100% kaya malah tidak boleh. Tolong saya, Nona, please. Tolong. Saya suka kentut kalau berlebihan dan bau lagi. Sudah Pak, sudah. Jangan menghibah-hibah lagi. Saya melihat Bapak ketawa sambil menangis. Tidak perut saya keras karena tertawa. Jadi, oh saya tahu. Ini pura-pura ya, karena bohong-bohongan ya. Udah, jangan acting. Pan acting. Iya, Jek. Saya pura-pura. Maaf kalau sudah merepotkan semua orang, termasuk Bapak. Repotnya ada apa, teman-teman? Kata disuruh segala. Habisnya, saya akan dijodohkan. Dijodohkan dengan Mas Suruh Bojo. Padahal saya ingin melanjutkan sekolah sampai perguruan tinggi. Oh begitu. Nah, untuk mengulur-ulur waktu perjodohan sambil cari akal yang lain, ya sudah saya pura-pura saja bisu. Oh maka, tentu. Jadi Nona mengulur waktu agar tidak dijodohkan dan ingin sekolah. Ya begitulah Pak, meskipun zaman sekarang biaya sekolah itu mahalnya minta ampun, tetapi saya masih ingin sekolah. Baik. Itu Nona mau kita sekolah. Tidak seperti saya, tidak pernah sekolah. Jadi saya pikir, bagaimana kalau kita ini Om Kaliko? Om Kaliko, bagaimana? Nah, saya punya akal. Keadaan biar semakin genting. Tapi, Nona setuju atau tidak? Asalkan aku tidak jadi dijodohkan dan aku bisa sekolah lagi, aku setuju. Oke sip, kita bikin saja. Setuju. Lagi proses 3, baru kita mulai. Konsentrasi. 3. Nona, Tuan! Ada apa, Pak? Waduh, lagi-lagi begini, lagi-lagi begitu. Tobat. Dorona putri. Pripun? Boten apa? Ini gawat. Ini emergensi. Ambilkan air. Ini airnya Bapak Dukun. Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien Mbak, minum Nona, minum.
organ-organ otak itu sangat berfungsi dari organ kepala hingga ke mulut dan terjadi bisu. Terus bagaimana menyembuhkan secara permanennya?